memiliki topik AI in Mathematics yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Intan Muhtadi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, sebelum memulai, perkenalkan diri ya. Saya Rizal Dwi Prayogo, saat ini menjadi dosen di kelompok keahlian rekayasa perangkat lunak dan pengetahuan di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Dan sebelum kita mulai ke sesi webinar, mohon izin saya menyampaikan tata tertib webinar hari ini. Baik, tata tertib yang pertama adalah saat webinar berlangsung, mohon kepada partisipan ya di sini semua agar audio, suara, dan kamera dalam kondisi off untuk bisa menghemat bandwidth ya, kecuali nanti pada saat foto bersama untuk dokumentasi kami. Nah, silakan gunakan virtual background yang disediakan, nanti saya akan kirimkan juga di kolom chat. Yang kedua adalah bila ada yang ingin bertanya, silakan nanti mengirimkan pesan melalui kolom chat, dan kami persilakan juga bagi yang ingin bertanya secara langsung. Kami akan prioritaskan untuk audiens yang ingin berbicara atau bertanya secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah pastikan jaringan dalam posisi yang terbaik, koneksi internet yang stabil. Kemudian yang keempat, atur posisi tempat video call ya, yang tidak membelakangi cahaya sehingga tidak menjadi backlight begitu ya. Yang kelima, dalam keadaan mendesak, host ataupun admin dapat mengeluarkan peserta apabila nanti mengganggu jalannya webinar ya. Kemudian yang terakhir adalah setelah berakhirnya webinar, nanti dimohon peserta bisa meninggalkan Zoom ini ataupun nanti dari host akan menutup ya sesi ini secara bersamaan begitu ya. Baik. Untuk sesi berikutnya nanti kita menunggu Bu Intan. Apakah Bu Intan sudah hadir? Baik, kami sudah mengirimkan virtual background di kolom chat. Persilakan kepada peserta untuk bisa mendownload. Nanti kemudian kita akan gunakan nanti pada saat sesi foto bersama ya. Baik, nampaknya Bu Intan belum hadir ya. Sambil menunggu, kita sudah ada 97 peserta ya. Menarik ya. Tadi pertama kali join ada 40, 50 dan bertambah sekarang sampai dengan 97 sampai 100 ya. Ya. Jadi sesi kali ini adalah sesi yang menurut saya juga menarik begitu ya. Terutama di sini yang memiliki background di bidang matematik ya. Mungkin di sini ada mahasiswanya Bu Intan ya, atau mahasiswa bimbingannya Bu Intan gitu ya. Dan tertarik gitu ya, bagaimana sih aplikasi matematik dalam dunia artificial intelligence gitu ya. Karena bagaimanapun ya AI itu adalah punya background matematik begitu ya. Karena dalam proses reasoning ya gitu ya, nanti kita memerlukan logik dari matematik. Dan hari ini Bu Intan akan berbicara bagaimana neural network dalam artificial intelligence itu bisa dibahasakan dengan aljabar begitu ya. Baik. Baik, kita sambil menunggu Bu Intan ya. Barangkali di sini boleh coba resen yang mahasiswa. Silakan yang mahasiswa, baik itu mahasiswa S1, mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Oke. Nah, ini saya lihat ada 235 berarti dari IF ya. Ada yang dari matematik? Ada yang dari matematik? Oke, matematik ya.
Atau ada dari mahasiswa di jurusan lain? Ada yang dari jurusan lain? Nah, ini Faisal Zarfan 181. Dari prodi apa ya? Dari teknik telekomunikasi, Pak. Oh, tadi. Baik, nah saya lihat juga dari profil dari peserta ada dari yang berprofesi sebagai guru ya. Ada yang berprofesi sebagai guru. Mohon izin untuk bisa raise hand. Karena ini menarik gitu ya, bagaimana kita melihat sudut pandang AI ini dari matematik gitu. Karena orang menganggap bahwa AI ini adalah computer science gitu ya, terus ada ilmu komputer. Tapi bagaimana kita memandang ini dari matematik, dan terkhusus lagi bagaimana kita memandang ini dari sisi aljabar gitu. Ya. Oke, saya lihat juga di sini ada dulu mahasiswa matematik ya, ini Yosafat Pangalela. Selamat sore, mohon maaf. Ya. Saya baru selesai kuliah. Iya, selamat sore Ibu, selamat bergabung. Baik Ibu, tadi saya sudah membuka dan juga sudah membacakan tata tertib webinar. Barangkali mohon izin, nanti saya juga akan membacakan profil dari pembicara kita kali ini, yaitu Bu Intan. Baik, saya akan langsung memperkenalkan Bu Intan ya, saya sambil menunjukkan profil beliau. Baik, webinar kali ini akan dibawakan oleh Bu Intan, Bu Muhtadi Intan Detiena ya Bu ya, tapi dikenal dengan Bu Intan begitu Bu ya. Ya. Nah, beliau menamatkan S3 dari Université de Picardie. Mohon maaf nih kalau saya salah pengucapan ya bahasa Perancis. Dan beliau sekarang adalah dosen di kelompok keahlian aljabar ya di Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan riset beliau lebih banyak ke bidang kriptografi dan teori coding gitu ya. Nah, saat ini beliau aktif menjadi wakil presiden di Southeast Asian Mathematical Society dan juga menjadi associate profesor bidang matematik. Dan saat ini pengalaman kerja beliau ya, beliau pernah menjabat sebagai ketua program studi magister dan doktor matematika sampai dengan tahun 2020. Dan kali ini Bu Intan akan membawakan topik tentang AI in Mathematics, khususnya dalam sudut pandang aljabar. Kepada Bu Intan, apabila sudah siap, dipersilakan Bu. Oke, ya ini mohon maaf sekali lagi. Saya nggak tahu kenapa kamera saya tidak bisa on. Jadi saya mungkin akan tetap bergelap-gelapan begitu. Mohon maaf sudah terlambat. Terus kameranya kok mati ini ya. Oke, ya sudah kita mulai saja ya karena sudah terlambat. Oke, jadi saya terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas undangannya. Saya akan mencoba menjelaskan artificial neural network atau yang akan saya sebut sebagai neural network dalam sudut pandang aljabar. Oke. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini sebentar. Oke. Ya, jadi saya dari FMIPA ITB dan juga dari Pusat AI ITB. Nah, jadi saya akan mulai dengan awal mulanya begitu ya. Neural network itu awal mulanya ada di studi neurobiologis, itu sekitar lebih dari 1 abad yang lalu, di mana bagaimana syaraf itu berperilaku ketika dirangsang oleh besaran arus listrik yang berbeda, apakah ada ambang minimal yang diperlukan untuk mengaktifkan syaraf,
bagaimana sel syaraf yang berbeda berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Jadi ini sangat menarik bagaimana kita mempelajari apa yang terjadi di dalam otak kita begitu. Kemudian muncul juga dalam studi psikologi di mana bagaimana hewan itu belajar, melupakan, mengenali dan melakukan jenis tugas lainnya gitu ya. Jadi di sini kita kalau manusia, kalau kita melihat bayi, kita melihat anak kecil, mereka belajar dan seterusnya, kita karena kita juga pernah kecil gitu ya, kita bisa memahami apa yang terjadi pada bayi atau anak kecil tersebut. Tapi kalau hewan, bagaimana kita bisa mengajari gitu ya? Terus apakah mereka bisa melupakan atau mengenali kembali dan seterusnya. Lalu ada juga eksperimen psikofisik yang membantu untuk memahami bagaimana neuron individu dan kelompok neuron bekerja. Dan ada kelompok peneliti McCulloch dan Pitts yang memperkenalkan model matematika pertama dari neuron individu. Nah, di sini yang akan saya sebut sebagai neural network itu adalah yang artificial neural network. Jadi di sini model matematika dari network dengan neuron dan tidak sama dengan biologic neural network yang tentunya jauh lebih rumit gitu ya. Jadi di sini kita akan memiliki sejumlah input yang kemudian kita lakukan suatu proses di dalam sini yang kemudian nanti akan menghasilkan output. Nah, jadi seperti saya sebutkan tadi, yang saya maksud dengan neural network di sini adalah yang artificial neural network, tapi untuk singkatnya saya sebut neural network. Jadi di sini kita melihatnya sebagai layer ya, lapisan-lapisan neuron yang dihubungkan oleh sisi-sisi. Nah, masing-masing neuron ini diberi nilai yang bergantung pada layer sebelumnya ya. Jadi di sini nilai yang akan berada di layer yang kedua ini akan bergantung dari nilai yang kita berikan di sini, dan tentunya untuk yang di layer terakhir bergantung dari layer yang tengah bergantung dari layer kedua dan seterusnya, layer pertama dan seterusnya. Kecuali yang input ya, yang input ya memang itu yang kita masukkan awalnya. Kemudian untuk masing-masing neuron ini diberikan untuk layer lainnya begitu ya. Setiap nilai di dalam neuron itu ada nilai fungsi yang disebut fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini mengambil nilai dari layer sebelumnya, kemudian nilai itu ditetapkan ya. Jadi untuk setiap panah-panah ini kita berikan suatu nilai yang kita namakan sebagai bobot. Kemudian kita juga ada satu lagi yang kita namakan bias, itu sebagai input ekstra. Jadi saya ulangi, di sini untuk setiap panah ini kita berikan sebuah nilai yang kita namakan bobot. Lalu ada lagi yang input yang lain yang kita namakan sebagai bias. Kemudian untuk melakukan tugasnya ini, si neural network melakukan proses yang disebut sebagai pelatihan atau training, di mana training ini digunakan untuk menemukan bobot dan bias yang optimal. Jadi awalnya ditetapkan bobot dan bias secara acak, kemudian dilakukan proses ini begitu ya. Nah, kemudian bobot dan bias yang memberikan nilai minimum ditemukan dari fungsi biaya yang dipilih melalui proses yang disebut backpropagation. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang itu, saya akan menjelaskan tentang proses yang terjadi di sini begitu ya. Jadi di sini kita menganggap bahwa bobot yang kita berikan sekarang ini sudah difikskan dari awal. Nah,
Neural network ini memiliki berbagai aplikasi begitu ya di information searching and retrieval, di bisnis dan manajemen, di pendidikan, di kimia, dan juga medical. Di antaranya pemrosesan sinyal, pengenalan pola, misalkan karakter tulis tangan atau identifikasi wajah, diagnosis atau pemetaan gejala dalam kasus medis, pengenalan suara atau deteksi emosi manusia. Jadi di sini kita seperti mengajari robot gitu ya, seperti kita mengajari anak kecil atau binatang tadi melalui suatu proses training sehingga nanti dia bisa mengenali, oh ini bilangan 3 gitu ya, oh ini apel misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada layer yang disebut single layer, di mana kita masukkan output langsung keluarnya langsung jadi output begitu, ini yang single. Dan kita juga punya yang layer, misalkan seperti ini dinamakan network 342, di mana terdiri dari 3 node sebagai input, lalu di tengahnya ini hidden layer-nya terdiri dari 4 node, dan untuk output-nya terdiri dari 2 node. Nah, di sini seperti saya jelaskan tadi, kita memiliki input berupa bilangan-bilangan X1, X2 sampai XM, yang kemudian kita kenakan bobot ya, yang kita fixan dari awal tadi sudah saya jelaskan, di mana akhirnya nanti kita mencari dengan fungsi cost function-nya begitu, dan melalui backpropagation mencari bobot yang tepat supaya si robotnya itu nanti bisa mengenali yang apa yang diinginkan gitu ya, misalkan nanti memang jadi gambar apel atau jadi gambar kucing dan seterusnya. Nah, jadi dari input ini kita berikan bobot, artinya di sini kita kalikan ya, X1 dikalikan bobot W1, kemudian input X2 dikalikan bobot W2, untuk XM kita kalikan dengan WM, lalu yang perkalian X1 W1, X2 W2, XM WM ini kita jumlahkan semuanya, dan kita juga menambahkan suatu input bias gitu ya. Ini dijumlahkan, artinya nanti X1 W1 ditambah XMWM kita jumlahkan dengan bias. Nah, dari sini kita bawa ke dalam suatu activation function untuk keluar sebagai output. Nah, jadi di sini ada apa yang seperti kombinasi WJ XJ ini yang kemudian dijumlah, dan si fungsi aktivasi ini digunakan untuk membatasi amplitudo dari neuron output. Jadi tadi kan U itu yang kombinasi WJ XJ yang dijumlahkan semua, ditambahkan dengan bias, kemudian diberikan suatu fungsi aktivasi untuk keluarnya sebagai output Y. Nah, si bias ini adalah suatu parameter eksternal dari neuron, ini dapat dimodelkan dengan menambahkan input tambahan itu tadi ya. Nah, fungsi aktivasinya sendiri bisa berbagai macam. Yang paling umum adalah misalkan seperti ini yang disebut heart limiter, yang ini yang disebut piecewise linear, yang ini disebut sigmoid, dan yang ini tangen hiperbolik. Dan bisa kita lihat memang sesuai dengan fungsinya untuk memperkecil amplitudo begitu ya. Jadi kita lihat memang seperti range-nya itu untuk daerah nilainya tidak terlalu tinggi. Kemudian sekarang saya akan masuk ke dalam gambarnya. Nah, di sini kita akan menggunakan paper berikut, The Representation Theory of Neural Network, dengan penulisnya adalah Armenta dan Jodoin, dapat dilihat
di jurnal berikut. Nah, di sini saya mulai intinya yang neural network tadi, yang barisan input, layer, hidden, dan output tadi akan saya coba jelaskan bahwa nanti kita akan memodelkannya sebagai quiver atau graf berarah. Nah, graf berarah atau quiver pada dasarnya adalah kumpulan dua himpunan ini ya, ada himpunan vertex atau simpul atau titik, misalkan himpunan 1, 2, sampai N, lalu Q1 sebagai himpunan panah, dan S dan T ini adalah fungsi yang memetakan panah tadi, ya. Kalau S tadi memetakan panah ke source-nya, dan T-nya ini memetakan suatu panah ke targetnya. Ya, jadi kalau kita punya suatu panah alfa, maka panah alfa itu akan bermula di vertex S alfa dan berakhir di vertex T alfa. Di sini algebraic menggunakan kata quiver, berbeda, maksudnya agak sedikit dibedakan dengan graf berarah yang berada di teori graf, karena di sini biasanya di teori graf itu tidak membahas mengenai loop dan graf berarah dengan multiple arrow gitu ya, yang antara dua titik bisa ada beberapa panah. Nah, di sini kita memperbolehkan, maksudnya akan membahas yang seperti itu juga untuk quiver, tapi untuk neural network tidak ada yang multiple arrow memang, tapi ada yang pakai loop nanti. Kemudian kita juga punya yang disebut lintasan yang tidak trivial. Nah, lintasan trivial itu adalah si titik-titik sendiri. Kalau yang tidak trivial berarti barisan panah-panah ini gitu ya, sehingga source dari suatu panah misalkan alpha 2 ini adalah target dari alpha 1 gitu ya. Jadi di sini tercipta suatu lintasan. Sebagai contoh ya, di sini ada quiver yang pertama dengan 3 titik dan 3 panah, di mana ada panah A ke sini dan B dan C keduanya dari titik source dan target yang sama. Lalu di sini ada contoh quiver dengan 2 titik dan 2 panah yang source dan targetnya sama. Dan ini 1 titik dan 1 panah yang berupa loop ya. Jadi dia kembali ke dirinya sendiri. Nah, di sini secara aljabar kita mendefinisikan suatu representasi yang disebut representasi yang kurus begitu ya, atau thin representation, di mana titik di quiver tadi kita taruh bilangan-bilangan himpunan bilangan kompleks. Lalu untuk setiap panah kita buat pemetaan linear dari himpunan bilangan kompleks ke dirinya sendiri begitu. Sebagai contoh, misalkan kita punya quiver yang misalkan kita beri di sini awalnya sebentar. Misalkan di sini awalnya titik 1, titik 2, lalu titik 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu yang biasanya di sini adalah titik-titik yang kita kasih nomor ini dan panah-panah, tapi sekarang di setiap titik ini kita taruh himpunan bilangan kompleks, jadi C, 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 C semuanya untuk di titiknya. Kemudian yang tadinya di sini cuma panah dari 1 ke 3 misalkan, sekarang menjadi suatu pemetaan linear dari himpunan bilangan kompleks ke himpunan bilangan kompleks. Untuk mudahnya, ini bisa dipandang sebagai
perkalian dari suatu bilangan kompleks ke bilangan kompleks ke himpunan yang sama tapi dikalikan dengan suatu bilangan kompleks gitu ya. Jadi pemetaan linier ini bisa dibayangkan dengan cuma mengalihkan dengan suatu skalar saja gitu dari titik 1 ke titik 3 ini. Dan disebut kurus itu karena di sini masing-masing adalah C semua begitu ya, bukan yang berdimensi 2 atau 3, artinya di sini C-nya semuanya berdimensi 1. Nah, kembali ke neural network, karena kita ingin memodelkan neural network tadi sebagai quiver, jadi kita mendefinisikan quiver yang kita namakan diatur dengan layer. Artinya di sini bisa digambarkan dari kiri ke kanan dengan diatur verteksnya dalam kolom sehingga tidak ada panah dari kanan ke kiri. Semua panahnya dari kiri ke kanan ya. Lalu di kolom yang sama ini tidak ada panah selain loop dan sisi dari vertex bias. Jadi di sini dari atas ke bawah ini yang sama-sama hijaunya ini tidak ada panah, kecuali kalau ada vertex bias di sini kemudian bisa aja dipetakan ke sini, tapi bias kan tidak masuk di dalam kolom-kolom sini ya. Kemudian layer pertama yang di paling kiri itu dinamakan layer input. Dibentuk oleh sebanyak D vertex input. Layer terakhir di sebelah kanan ini disebut layer output. Di sini saya cuma gambarkan satu, tapi bisa aja ada sebanyak K misalkan. Dan kalau bukan layer input atau output disebut layer hidden ya, yang di tengah ini. Dan ini yang hidden ini bisa banyak. Kita bisa beri nomor misalkan hidden layer pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita bisa anggap yang paling sini itu adalah yang sumber, dan yang sumber ini bisa yang seperti A dan B ini menjadi vertex input, tapi ada juga sumber yang bukan input ya, artinya dia ada di luar sini. Misalkan di gambar ini adalah si F, yang di sini dia merupakan vertex bias. Lalu yang di ujung sini yang merupakan sink itu artinya dia hanya menerima dan tidak memancarkan lagi gitu ya. Nah, yang di ujung sini adalah sink dan dinamakan vertex output, dan lainnya di sini adalah vertex hidden. Nah, suatu network quiver itu adalah quiver yang diatur oleh layer, artinya tadi cuma boleh dari kiri ke kanan. Atas bawah tidak boleh ada panah kecuali kalau dari bias ini. Atau loop masih boleh. Kemudian ini disebut network quiver yang diatur oleh layer, sehingga tidak ada loop di sumber ya. Jadi di sumber ini, di input dan di bias ini tidak ada loop, dan tepat satu loop di setiap vertex yang hidden. Kemudian kita juga mendefinisikan yang namanya quiver yang di loop gitu ya, artinya kita lepas loopnya semua. Berarti quiver yang diperoleh dengan melepas semua loop dari Q. Dan ini kita notasikan seperti ini. Bobot
antara dua neuron itu mengalihkan sinyal dari neuron pertama yang dihasilkan ke neuron berikutnya. Lalu jadi sekarang yang tadi saya jelaskan sebagai bobot, kita pandang sebagai seperti suatu pemetaan linear dari C yang di sini ke C yang di sini gitu ya, yang himpunan bilangan kompleks tadi. Yang pada dasarnya mungkin kita di sini mengalihkan dengan suatu bilangan ya, misalkan kita kalikan 3 gitu ya, misalnya di sini gitu ya. Dan ini pemetaan linear yang memetakan bilangan kompleks X ke sini berarti ke 3X gitu, misalkan seperti itu. Nah, karena mengalihkan dengan bobot atau angka tadi adalah pemetaan linear, maka bobot itu menjadi seperti saya jelaskan tadi, pemetaan linear antara dua ruang vektor berdimensi 1 selama inferensi. Nah, jadi bobot ini menentukan representasi Quivertin dari quiver di loop dari network quiver Q setiap kali prediksi dihitung. Nah, ketika neural network itu berjalan, diperoleh kombinasi linear dari dua hal ini, yaitu representasi Quivertin, yaitu yang tadi yang seperti ini begitu ya. Kemudian fungsi aktivasi yang bisa berupa sigmoid, parbolik, Relu, dan seterusnya. Nah, penggunaan fungsi aktivasi secara pointwise itu di aljabar atau di matematik ini dikodekan sebagai pemetaan yang berkaitan dengan loop dari network quiver. Jadi di sini, oke. PPT-nya tidak terlihat atau gimana ini? Terlihat, Bu. Oh, terlihat. Oh, mungkin Pak siapa yang di chat ini yang tidak lihat ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi di sini untuk masing-masing loop yang ada di sini juga, ini kita FC ini adalah pemetaan linear juga gitu. Jadi selain bobot-bobot tadi, W alpha 1, W alpha 2, sampai W gamma 4, ini semuanya pemetaan linear yang bisa kita bayangkan sebagai hanya mengalihkan bilangan kompleks dengan suatu bilangan, kemudian jadi bilangan kompleks lainnya, begitu ya. Nah, masing-masing FC, FD, FE, FF, FG ini juga suatu pemetaan linear dari C ke dia sendiri. Artinya di sini ini menjadi suatu fungsi aktivasi juga begitu. Jadi kira-kira pada saat kita memasukkan input ke sini ke dua buah bilangan kompleks ini, kemudian dilakukan pemetaan linear ke vertex yang ini, lalu dalam perjalanannya sampai menuju ke output, dia di sini dikalikan dengan maksudnya difungsikan oleh FC, lalu dipetakan lagi oleh FF sampai akhirnya dia menuju output yang ini, tapi dia juga oleh W beta 1 dikalikan, kemudian diberikan fungsi FF lagi, yang kemudian dikirim oleh fungsi W gamma lagi. Dan seterusnya gitu ya, kita bisa melihat perjalanan input ini bisa lewat sini, kemudian menghasilkan output ke sini, bisa ke sini juga, dan bisa lewat sini sampai dapat output ini juga begitu. Ya, jadi ini video saya memang rusak, jadi mohon maaf tidak bisa terlihat muka sayanya. Oke, jadi tadi masing-masing loop tadi juga kita berikan fungsi ya, yang kita namakan fungsi aktivasi yang berkaitan dengan loop. Jadi di sini neural network atas network quiver Q adalah
pasangan W dan F, di mana W-nya ini adalah bobot gitu ya, yang di contoh ini adalah W alfa 1 sampai W gamma 4, dan F ini adalah fungsi-fungsi aktivasi yang berkaitan dengan loop. Dan ini kita namakan neural network dari network Weaver. Jadi neuron dan unit itu mengacu pada kombinatorik sebuah vertex bersama dengan fungsi aktivasinya dalam neural network atas network Weaver. Dengan kompleks yang mendefinisikan pemetaan W untuk semua panah-panah di quivernya. Saat menghitung prediksi, kita mempertimbangkan dua hal, di mana fungsi aktivasi itu diterapkan pada jumlah semua nilai input neuron, dan output aktivasi dikalikan dengan setiap bobot yang keluar dari neuron tersebut. Nah, jadi di sini, kalau kita akhirnya mau menghitung output aktivasi dari vertex input, vertex output V yang berkaitan dengan input X, ya, jadi kan di sini kita punya output dua vertex ini, dan kita punya input dua vertex ini. Lalu kalau kita ingin menghitung output aktivasi dari vertex ini, maka dia akan tergantung dari pertama dua vertex ini. Padahal kalau sekarang kita berada di sini, dia tergantung, oh ya, bukan cuma dua ini ya, karena bias juga, karena ada bias juga yang, maaf, karena ada pemetaan ini juga ya, dari sini ke sini, tapi di sini dinyatakan dengan satu, begitu. Saya ulangi, jadi untuk output yang ini juga tergantung dari sini. Jadi tergantung dari tiga vertex ini. Padahal untuk vertex ini juga tergantung dari yang ini dan ini. Sekarang yang ini tergantung dari ini dan ini. Dan ini. Sampai akhirnya semuanya akan tergantung dari dua vertex awal ini. Nah, bagaimana menghitungnya ya? Jadi misalkan artinya di sini kalau kita lihat rumusnya cukup rumit begitu ya. Artinya kalau misalkan dia pertama V-nya itu adalah vertex input, maka nilai dari fungsi ini itu adalah nilai dari vertex inputnya begitu. Jadi di sini kalau misalkan inputnya itu kita taruh bilangan 1, 2 gitu ya sebagai XA dan XB, ya berarti kalau di sini V-nya itu adalah apa namanya A gitu ya, langsung AWFV X-nya itu adalah si X yang pertama ini, yaitu 1, seperti itu. Nah, kalau yang lainnya, kalau dia bias, di sini definisikan sebagai 1. Nah, kalau yang hidden ini yang rumit, dan output ini yang apa namanya sebagai kombinasi komposisi W alpha dengan AWF yang untuk vertex yang di layer sebelumnya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kan di sini misalkan ada 3 buah vertex input, yang kemudian yang pemetaan linear yang saya sebut tadi, kasarnya cuma mengalikan di sini kalikan 1, di sini kalikan 3, di sini kalikan min 2. Nah, misalkan inputnya diberikan 2, 0, min 1. Nah, ini kan sebenarnya yang
dilakukan tadi, walaupun diceritakan dalam bentuk himpunan kompleks, kemudian fungsi bobot W alfa tadi adalah suatu pemetaan ini ya, tapi intinya akhirnya kita melakukan di sini kita petakan oleh W alfa, misalkan di sini W alfanya dikalikan dengan 1, kemudian ditambah dengan input yang ini dipetakan oleh W alfa 2 misalkan seperti itu, sehingga nanti akan diperoleh nilainya menjadi 2 kali 1 tambah 0 kali 3 ditambah min 1 kali min 2. Nah, ini adalah yang simpelnya begitu ya, di mana kemudian jadi di sini ini kalau kita pakai input 20 min 1 hasilnya 4. Kemudian kalau kita pakai input 1 min 20 ternyata hasilnya min 5. Nah, terus di sini ada fungsi aktivasi yang di outputnya gitu ya, di mana kalau kasusnya di sini hasilnya tadi adalah 4, kita sebagai output itu adalah 4, tapi kalau dia negatif, return 0 begitu. Nah, ini yang lebih kompleks gitu ya, di mana di sini ada layer input, ada layer output, dan ada 4 hidden layer. Nah, di sini seperti tadi, ya, jadi misalkan kita berikan suatu fungsi aktivasi yang kemudian menghasilkan tetap 4 atau 0 kalau dia negatif. Nah, tapi untuk yang lebih rumit seperti ini tadi, artinya untuk menghitung hasil dari sini harus dibawa fungsi aktivasi yang berada di vertex dan layer sebelumnya. Untuk yang ini harus dilihat juga yang vertex sebelumnya lagi dan layer sebelumnya lagi sampai akhirnya yang inputnya. Nah, di sini kemudian kita definisikan yang namanya fungsi network. Ini langsung dari yang paling kiri yang merupakan input, kita kirim ke paling kanan yaitu yang output. Jadi di sini koordinat-koordinat dari misalkan vektor X, vektor input X, itu akan diberikan sebagai output aktivasi dari vertex output dari fungsi ini. Jadi di sini kalau kita lihat untuk quiver kita ini, maka si inputnya ini adalah C2, output C2, di mana vektor X ini kita kirim ke nilai dari fungsi ini di vertex I, dan untuk komponen keduanya itu adalah nilai dari fungsi ini di vertex terhadap input X di vertex J. Terus bagaimana menghitung nilai fungsi ini? Ini harus pakai lihat layer sebelumnya gitu ya, di mana di sini menjadi W gamma 3 dari AWFG yang ini. Nah, terus yang AWFG-nya dari mana? Dari layer sebelumnya lagi, jadi cukup panjang ya. Nah, intinya awalnya kita untuk setiap vertex itu kita definisikan
Sebentar, saya kembali ke gambar yang ini tadi. Jadi untuk setiap vertex ini kita definisikan si fungsi AWF ini. Kemudian kita definisikan fungsi network tadi yang dari input langsung ke output yang isinya itu adalah penghitungan dari aktivasi tadi gitu ya. Yang seperti ini tadi. Yang rumusnya cukup panjang karena harus lihat layer-layer sebelumnya. Nah, di sini jadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana neural network dilihat sebagai graf berarah yang titik-titiknya itu adalah himpunan bilangan kompleks dan panah-panahnya sebagai pemetaan linier. Nah, gunanya apa gitu ya? Jadi gunanya apa kita membuat yang tadi neural network direpresentasikan secara aljabar menjadi quiver yang isinya bilangan-bilangan kompleks dan pemetaan-pemetaan linier tadi. Nah, jadi di sini kita bisa mendefinisikan misalkan WF dan VG ini masing-masing neural network yang neural quivernya itu network quivernya itu sama. Nah, kita bisa mendefinisikan antara dua neural network tadi kita buat suatu pemetaan gitu ya. Nah, jadi di mana pemetaannya itu kalau yang bukan vertex hidden definisikan sebagai dikalikan dengan 1, dan untuk yang lainnya kita ingin komposisinya ini sama gitu ya, tau V komposisi FV sama dengan GV komposisi tau V. Nah, kemudian jadi sebenarnya pemetaan morfisme ini bertujuan untuk membandingkan antara dua buah neural network. Dan dia itu akan dikatakan isomorfik kalau pemetaan-pemetaan tau-taunya ini tadi adalah memberikan suatu isomorfisme gitu ya, isomorfisme yang dilihat sebagai struktur aljabar gitu ya. Ini quiver kita seperti ini. Ini quiver Q kita di mana yang pertama kita punya network quiver W. Di sini kita punya C, 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 dan C, di mana di sini pemetaan linear W alpha, W beta, W gamma, dan W delta. Lalu kita punya network quiver yang lain, namakan U, di mana kita di sini quiver awalnya Q-nya sama, tapi di sini sekarang sama C, 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 C juga, tapi mungkin di sini pemetaan linearnya kita beri nama U alpha, U beta, U gamma, dan U delta. Nah, kemudian masing-masing vertex ini kita buat pemetaannya gitu. Jadi yang C yang ini dipetakan ke C yang ini, C yang ini maksudnya di posisi 2 yang sama ya. Berarti dipetakannya ke sini. Ini yang vertex 4 dikirim ke vertex 4 juga. Kemudian komposisi ini harus sama begitu. Jadi misalkan untuk W alpha ada tau 1, ada U alpha dan tau 2, berarti komposisi tau 2 W alpha harus sama dengan U alpha tau 1. Nah, jadi di sini kalau mereka isomorf ya, artinya si tau-tau ini memberikan suatu isomorfisme antara masing-masing setiap pemetaan ini begitu ya. Isomorfisme itu bisa dibayangkan sebagai antara ini dan ini di vertex yang sama itu seperti punya inverse-nya begitu. Jadi bisa dibalikan ke atas gitu. Nah, tapi dan berlaku untuk setiap vertex. Nah, jadi di sini teorema ini mengatakan bahwa kalau neural network-nya itu isomorf, maka fungsi aktivasi yang ini tadi yang didefinisikan
ya fungsi network ini yang dari input ke outputnya itu adalah nilainya akan sama. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa punya neural network dengan fungsi networknya ini bakal sama terlepas dari arsitektur atau fungsi aktivasinya. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa punya yang di sini yang lebih simple ya. Bisa saya gambar nggak ya? Nah ini, misalkan saya punya di sini berapa ya? Ini aja kali ya. Lalu saya bikin 2 layer aja ya, nggak usah 3 layer. Lalu misalkan di sini kalikan dengan 2. Lalu pemetaan dari vertex. Jadi yang W itu yang ini ya. Lalu yang ini yang U yang satunya. Nah, misalkan yang di vertex 1 misalnya saya kalikan 5 gitu ya. Nah, terus di sini kan mesti ada juga ya. Misalkan saya kalikan berapa 3 gitu ya. Nah, karena komposisinya itu harus sama, berarti di sini saya harus kalikan dengan 3 kali 5 dibagi 2 gitu ya. Ini ke sini harus sama dan ini ke sini gitu. Jadi ini harus 15/2. Nah, ya kebetulan di sini 2 dan 3 ya. Tapi kan bisa aja kita buat sesimpel mungkin di sini saya ganti dengan 1 gitu ya, yang lebih simpel. Oh, kalau gitu saya bisa atur yang pemetaan sininya yang kita definisikan sebagai berapa? 5/2 ya. Nah, seperti itu. Artinya kita bisa ambil yang U-nya ini sesimpel mungkin, misalkan di sini 1 semua gitu ya. Terus kita bisa buat definisikan dari W ke U-nya untuk masing-masing vertex ini, sehingga kalau di sini pada saat kita kalikan fungsi networknya tadi dengan angka-angka yang lebih mudah itu akan lebih mudah ditentukan. Nah, jadi nanti bisa dipakai juga untuk menghitung fungsi network untuk si W-nya ini. Ya sebenarnya fungsi network itu adalah yang dari input kemudian nanti akan keluar sebagai outputnya tuh apa begitu. Nah, jadi kalau kita punya network Quiver yang lebih simpel, yang ternyata menghitung fungsi networknya itu lebih mudah, nah jadi kan untuk menghitung yang W ini akan lebih mudah gitu ya, karena nanti hasilnya sama aja dengan menggunakan network Quiver yang lebih simpel. Nah, jadi kesimpulan di sini di paper ini penulisnya itu menggunakan teori representasi Quiver untuk mewakili neural network. Lalu teorema terakhir tadi menunjukkan bahwa artificial neural network itu adalah suatu objek aljabar, artinya pemetaannya mempertahankan struktur aljabar juga mempertahankan perhitungan network. Lalu Armenta dan Jodoin tadi mewakili data sebagai representasi Quivertin dengan aktivasi identitas dalam hal arsitektur jaringan, dan mereka membuktikan bahwa representasi data ini konsisten secara aljabar, yaitu invarian di bawah isomorfisme. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Intan atas sharing yang menarik ya Bu ya. Jadi kita melihat pembahasan neural network dari sisi aljabar gitu. Baik, kita masuk sesi ke tanya jawab ya. Kami persilakan kepada peserta Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Kami prioritaskan bagi yang ingin bertanya langsung terlebih dahulu. Silakan boleh raise hand
Saya boleh bertanya. Ya, dengan siapa? Aslan. Aslan Alwi. Silakan Bapak. Ya. Makasih. Kajian Bu Intan menarik banget ya. Misalnya sangat menginspirasi gitu. Saya jadi ada beberapa hal mungkin timbul pertanyaan dalam pikiran saya ketika saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Intan. Saya berpikir ya, bagaimana seandainya jika setiap perpeks itu adalah juga sebuah jaringan saraf tiruan. Jadi kita tidak menggunakan fungsi aktivasi seperti biasa, tapi kita ganti dengan sebuah jaringan saraf tiruan. Ini mungkin karena saya pernah baca suatu hasil penelitiannya di luar negeri sana. Mereka mengkaji, mengamati satu sel neuron gitu ya. Ternyata satu sel neuron itu setara dengan satu jaringan saraf tiruan. Berarti kalau saya pengen merepresentasikan itu ke dalam bentuk yang lebih fit dengan permodelan kita tentang otak manusia gitu ya. Boleh dong berarti bahwa setiap vertex dalam jaringan saraf tiruan kita buat itu, kita representasikan dengan jaringan saraf tiruan juga gitu. Jadi semua fungsi aktivasi kita ganti dengan sebuah jaringan saraf tiruan. Jadi secara hal kita bisa menganggap bahwa ini bersifat sangat non-linear karena bagaimanapun jaringan saraf tiruan mengatasi persoalan yang non-linear juga gitu. Jadi kalau misalnya saya memodelkan ini dalam cara yang dipresentasikan oleh Bu Intan, berarti ini adalah sebuah quiver di dalam quiver. Seperti itu. Seperti sebuah quiver dalam quiver. Menarik banget kalau kita memperluas gagasan ini, bahwa kita memodelkan struktur aljabar yang mungkin lebih kompleks, jadi kita menyebut sebagai ini seperti quiver ya, jadi quiver bersarang gitu ya. Dalam setiap neuron di dalam hidden layer dan neuron di dalam output layer itu juga di dalamnya itu setiap vertex itu memuat sebuah jaringan saraf tiruan. Itu satu pointan mungkin saya tanyakan karena bagi saya ini sangat menginspirasi. Yang kedua, konteks tentang memahami gitu. Mungkin belum banyak orang bisa merumuskan apa yang dimaksud dengan sebuah jaringan saraf tiruan itu memahami sesuatu gitu. Jadi kalau mungkin kita lihat bahwa sebuah robot bisa mengenali wajah atau bisa mengenali warna, itu karena kelihatannya itu normal aja gitu, normal aja. Tidak terkait dengan konsep consciousness, jadi satu kesadaran di dalamnya untuk memahami sesuatu. Yang menariknya ini, apakah bisa kita memodelkan di dalam bentuk matematika bahwa pengertian memahami itu bisa kita rumuskan? Bisa diulang yang kedua? Yang kedua ya, maaf sini agak ribut ya. Sebentar. Oke. Jadi ini tentang konsep memahami. Apa yang dimaksud dengan memahami oleh sebuah jaringan saraf tiruan? Jadi misalkan nih kita punya robot duduk di dalam kelas, dia berusaha memahami presentasi kita gitu. Apa yang dimaksud dengan memahami oleh jaringan saraf tiruan itu? Apakah hanya itu cukup sebagai pengenalan pola, kemudian dipetakan gitu ya? Ini formal banget gitu ya. Atau ada satu konsep lain yang kita perlu rumuskan untuk itu? Sampai sekarang saya melihat di luar negeri pun masih belum ada suatu konsep yang formal tentang itu, masih mereka jadi bahan diskusi buat mereka juga gitu ya. Ya mungkin itu masih merupakan suatu hasil riset buat mereka gitu ya. Mereka belum bisa merumuskan apa yang maksudnya memahami di dalam jaringan saraf tiruan gitu. Tapi ada satu titik mungkin ya, yang mungkin
bisa kita diskusikan gitu ya. Ketika berusaha memahami sesuatu, sebenarnya kita berusaha membuat tiruan di dalam pikiran kita ya. Jadi secara sederhana, yang kita maksud memahami mungkin bagi saya ini subjektif ya. Memahami itu berarti kita berusaha mensimulasikan dalam pikiran kita sendiri. Nah, kalau kita bahasannya di dalam matematik berarti kita membangun suatu pemetaan yang homomorfik ya, antara dua kompleksitas gitu ya. Jadi kompleksitas diri dari pikiran kita dengan kompleksitas yang sedang coba kita pahami. Nah, di situ sebenarnya kita sedang membangun suatu pemetaan yang homomorfik gitu ya. Jadi semua entitas di dalamnya itu berusaha kita petakan dalam pikiran kita. Kedua, semua operasi gitu ya, di dalam dalam kompleks itu berusaha kita petakan di dalam kompleksitas jaringan saraf kita. Jadi tanpa yang kita amati itu bertindak atau melakukan behavior gitu ya, kita sudah bisa mengimajinasikan apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan mengoperasikan simulasi dalam pikiran kita. Jadi itu mungkin satu bahan untuk konsep memahami. Saya tertarik kalau bisa kita menggunakan Quiver ini untuk merumuskan konsep memahami gitu ya. Mungkin seperti itu. Itu yang itu dulu mungkin Bu Intan yang saya. Baik, monggo Bu Intan langsung saja. Oke, yang pertama menarik sekali ya kalau kita bisa di dalam vertexnya kita taruh jaringan lagi gitu ya. Tapi kalau secara teoritis ya itu memungkinkan begitu ya. Artinya kan kalau kita bicara dengan sebagai quiver, kemudian representasi quiver yang tidak thin gitu, kita bisa masukkan yang lain-lain gitu ya. Artinya quiver inside quiver itu why not gitu kan. Kayak kita mengembed quiver sebagai titik di quiver yang lain. Cuma harus kembali juga apakah nanti realnya ada atau tidak gitu ya, karena kan kita memodelkan dalam quiver ini kan tujuannya melihat apa yang neural network yang sudah ada itu kemudian kita lihat sebagai objek matematik begitu. Jadi mungkin harus dikaji juga gitu ya, apakah memang bisa begitu ya yang neural network yang kemudian salah satu vertexnya itu adalah neural network lagi gitu. Jadi itu mungkin akan memerlukan kajian lebih lanjut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu menarik sekali ya, artinya di sini akhirnya kan jadi kayak filsafat ya, apa betul gitu ya kita benar-benar paham gitu, kita harus memahami yang apa yang sebenarnya terjadi di otak kita begitu ya, kemudian bagaimana kita mengajari gitu ya, mengajari anak kecil atau dalam konteks ini kita mengajari robot gitu. Jadi bahwa di sini kemudian tadi morfisme atau isomorfisme itu gitu ya, artinya kan kita mendekati dari yang maunya realnya 3 tapi mungkin akan kelihatan seperti angka 3 tapi yang diblurkan gitu, seperti itu. Saya tidak tahu jadi artinya di sini apakah menjawab pertanyaan Bapak tadi, tapi menarik sekali itu ya. Jadi bagaimana lebih lanjutnya begitu ya, apakah si neural network ini ya dipakai untuk lebih memahami tadi itu ya. Apakah menjawab? Ya, makasih Bu Intan. Sama-sama. Salam sama Pak Andri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Berikutnya silakan, ada pertanyaan lagi. Ada yang ingin raise hand dulu? Saya izin nanya boleh? Ya, silakan. Raden Aurelius. Silakan. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya Bu, kebetulan saya sendiri untuk penelitiannya memang ada di model jaringan saraf, tapi saya lebih fokus ke tentang optimisasi hyperparameternya atau hyperparameter tuning. Nah, saya mungkin mau bertanya ini, kalau kalau kita bawa ke representasi aljabar sendiri, itu sebenarnya mungkin nggak kalau
Misalkan optimisasi HP parameter yang bisa kita lakukan jadi ini optimisasi ini kan sebenarnya ada dua kalau kita bicara tentang model jaringan saraf. Ada di proses yang kita melakukan dari proses optimisasi pada proses backpropagation-nya, dan ada optimisasi yang dilakukan untuk mengoptimisasi HP parameter tuntingan. Nah, kalau untuk optimisasi HP parameter tuntingan ini mungkin nggak kalau misalkan bisa dipandang sebagai proses struktur aljabar seperti yang Ibu sampaikan tadi, kayak contohnya dari proses aliran forward propagation-nya seperti yang dijelaskan tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan dibahasnya lebih kepada jaringan saraf yang MLP ya, kalau sejauh yang saya pahami dan yang saya baca di papernya itu sama sempat ngebahas juga yang tentang max pooling yang dipakai di CNN. Nah, kalau di RNN sendiri apakah mungkin digunakan juga representasi yang sama atau bisa beda? Karena kan sejauh yang saya pahami untuk RNN sendiri itu dia juga agak berbeda ya kalau bisa saya katakan itu dengan yang CNN, dengan MLP biasa dan CNN. Mungkin dari saya seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, mohon maaf yang pertanyaan pertama bisa diulang, Pak? Oke, kalau pertanyaan pertama itu ini terkait dengan optimisasi HP parameternya jaringan saraf itu apakah bisa bisa direpresentasikan juga ke ranah aljabar seperti yang kalau seperti tadi di model jaringan saraf biasa tanpa optimisasi gitu, atau bagaimana seperti itu? Ya, jadi sepertinya bisa, cuma saya belum, maksudnya yang tadi saya jelaskan belum, tidak ke sana begitu ya. Jadi karena kan kalau optimisasi itu kan berarti yang di ujungnya itu setelah kita lakukan si fungsi network tadi, kemudian kita berikan suatu fungsi aktivasi, kemudian kita cari optimalnya mana yang kemudian semakin mirip dengan gambar aslinya begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan Bapak kan apakah dengan mengganti-ganti tadi dengan mungkin network weaver yang isomorph tadi kemudian akan memberikan suatu optimisasi juga. Apakah saya memahami dengan jelas pertanyaannya seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Masalahnya saya belum menjawab karena yang tadi saya jelaskan dan yang sampai saat ini saya pahami adalah masih dalam ranah bahwa ada pemetaan begitu ya, bahwa ada suatu proses neural network dari input ke output, kemudian di ujungnya ada suatu aktivasi, kemudian yang kita mencoba mencari bobot yang optimal begitu. Tapi optimasi yang di tengahnya kalau mau disebut optimasi itu yang saya jelaskan tadi baru sekedar kita memetakannya ke suatu network weaver yang lain yang kemudian nanti hasil di ujungnya akan sama gitu. Saya belum bisa jawab apakah itu akan memberikan optimasi ya. Artinya mungkin kalau mau optimasi, kalau menurut saya mungkin justru bukan cuma tadi kan seolah kita mencari network weaver yang bobot-bobotnya lebih kecil. Nah, mungkin kalau untuk optimasi kita bukan cuma yang diganti yang bobot-bobotnya, yang dibuat yang lebih kecil, mungkin nanti yang di loop-loopnya itu juga gitu, yang kita mungkin bisa buat dia lebih optimal dan kemudian nanti harusnya selama dia masih isomorph, nanti hasil fungsi networknya itu tetap sama begitu. Terus tadi pertanyaan kedua saya lupa lagi, maaf. Ya, ini Bu, yang tentang RNN recurrent neural network. Iya, RNN itu kan dia seperti kembali ya looping begitu ya. Nah, padahal di sini kita cuma baru satu arah begitu, jadi memang baru untuk CNN dan NLP itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Intan. Berikutnya ada lagi, silakan untuk raise hand. Kelihatannya di chat sudah cukup. Ya.
Saya Izin coba. bertanya. Oh ya, Oke, Pak Adi dulu silakan. yang resen. Silakan, Pak Adi. Salam kenal Bu Intan. Salam kenal Pak. Gini Bu, pertanyaan saya mungkin lebih sederhana. Bagaimana memodelkan data yang tidak terstruktur sehingga kita bisa meminimalisir data outlier. Soalnya seperti ini Bu. Sementara kami lagi mengerjakan proyek tentang deteksi aftershock atau gempa, secara data yang kami peroleh dari Iris Web Service itu emang datanya agak susah, Bu. Kami membandingkan algoritma regresi dan algoritma klasifikasi, ternyata sama-sama memiliki keuntungan dan sama-sama memiliki kerugian. Itu kira-kira pandangan dari Ibu Intan sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi tadi memodelkan data terstruktur, ulang Pak. Yang tidak terstruktur, yang unstructured. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya itu gempa bumi, Bu. Iya, tapi di sini sepertinya tidak berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi ya Pak ya. Jadi saya belum bisa jawab, mohon maaf. Siap. Baik. Oke, Pak Kita lanjut Pak Adi ya. Rizal, boleh saya? Barangkali nanti pertanyaan Pak Adi bisa disampaikan kalau ada sesi iTalks yang berbicara tentang Ya. engineering kali ya, unstructured Siap, Pak. Ya, baik. Baik, ada lagi yang akan resen atau tidak nanti? Oke, ini kelihatannya ada Pak Endra. Jika ditemukan isomorfisme, apakah bisa direduksi? Kalau saya tidak salah paham begitu ya, yang dimaksud Pak Endra dengan direduksi itu apakah direduksi ininya ya? Berarti kan di sini kita mau mereduksi fungsi, artinya pada saat penghitungan fungsi network dari input ke output yang panjang tadi, begitu ditemukan isomorfisme yang neural network-nya lebih sederhana, maka nanti untuk menghitung fungsi network-nya itu kan jadi lebih mudah begitu ya. Padahal kan nanti hasilnya sama karena mereka network weaver yang isomorf. Jadi kalau saya tidak salah paham dengan pertanyaannya, ya itu bisa dibilang kita bisa mereduksi kekompleksan dari penghitungan fungsi network dari input ke outputnya itu tadi begitu. Oke, sekarang Bu Yurika, pada image processing, isomorfisme ini akan berpengaruh ke apanya? Apakah ke akurasi image atau kecepatan proses atau hal lain? Nah, jadi kan di sini sebenarnya kalau saya boleh share screen lagi. Sebentar, saya kembali share screen. Sini ya. Yang awal sekali. Nah, ini ya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi di dalam contohnya itu kan yang cukup rumit ya, yang hidden layer-nya cukup banyak begitu. Nah, artinya kan di sini kalau kita lagi melakukan image processing itu kan kita punya input kemudian dikalikan dengan bobot, dijumlahkan, tambahkan bias, lalu keluar output begitu ya dengan activation function ini. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah yang tadi ada fungsi psi itu tadi, ini input, lalu nanti keluar output. Nah, kalau ada yang serupa seperti ini, tapi yang beda itu cuma W1, W2, WM-nya gitu ya, yang mungkin lebih kecil angkanya, lebih gampang dihitung atau seterusnya. Ternyata di situ mengatakan bahwa dimasukkan input, nanti keluar output dan seterusnya itu
akan menghasilkan yang sama begitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau idenya itu adalah untuk membandingkan image processing, artinya di sini kan hasil outputnya ini yang kemudian intinya tuh tetap sama. Nah, pada saat dia tetap sama itu berarti kan tinggal dicari yang nanti semakin mirip dengan yang diinginkan, misalkan angka 3 atau gambar apel tadi, lalu kembali ke back propagation tadi gitu yang meminimalkan cost function-nya. Nah, jadi yang saya bicarakan itu adalah suatu proses dari input lalu keluar output yang kemudian menggunakan network weaver yang lebih sederhana akan menghasilkan output yang sama. Kemudian artinya kalau dalam hal image processing tadi hanya membuat dia lebih mudah dihitung saja gitu sebenarnya Bu. Jadi kalau dari segi hasilnya tuh akan tetap sama gitu. Sekarang Pak Yaya Setiadi, apakah memang boleh koneksi itu tadi ya? Jadi memang tidak ini ya, tidak apa namanya di sini tidak rapih gitu ya. Ada yang panah yang melompati layer tadi gitu. Jadi cuma di situ dia dianggap sebagai seperti bias gitu yang dimana diberikan bobotnya 1. Kalau di neural network yang sebenarnya saya tidak tahu ya apakah ada yang hidden itu pindah ke layer langsung begitu. Jadi ya apa namanya tadi karena menggunakan contoh matematik gitu ya, mungkin di realnya mungkin tidak seperti itu gitu Pak Yaya. Oke, sekarang dari Bu Budi. Terima kasih Bu Budi sudah hadir juga ini. Keilmuan menunjang satu sama lain. Oke, terima kasih Bu Budi atas ininya sudah hadir di sini. Dari Pak Nur Salman, di bagian manakah yang bisa disederhanakan dari neural network tersebut? Jadi di situ di sini seperti saya jelaskan tadi, di sini kita mencoba membuat yang bobot-bobotnya ini yang lebih kecil begitu, tapi nanti akan tetap apa namanya diperoleh nilai fungsi dari input ke outputnya tetap sama begitu. Hubungan H dalam NN di sini kita menggunakan graf berarah ya, artinya yang H-nya itu pakainya jadi panah gitu. Jadi H itu di sini menjadi panah, di mana nanti di setiap panah itu, jadi kan W ini kan sebenarnya angka ya. Jadi misalkan dari titik X1 ini kemudian ke sini gitu ya. Ini suatu panah yang di secara representasi quiver ini kita bentuk ada suatu pemetaan linear di sini, atau sederhananya kita mengalihkan si X1 ini dengan W1 begitu. Jadi di graf kita ini kita menggunakannya graf berarah di mana sisi itu menjadi panah. Oke. Baik, tidak ada lagi Bu, tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Apa ada lagi Bapak Kembali Ibu? Pak Ahmad Royhan. Apa ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Baik, nampaknya tidak ada Bu. Terima kasih Bu Intan atas sharing session di sore hari ini terkait AI di Mathematics. Dan sebagai akhir sesi, mohon berkenan Bapak Ibu semua peserta di sini untuk open camera karena kita akan berfoto ya untuk dokumentasi pusat AI. Kami persilakan untuk open cam. Dan mohon nanti Mas Hendra ya dari admin bisa mengarahkan fotonya ya.
Ya, baik Pak, terima kasih Pak Rizal. Mohon nih Bapak Ibu bagi yang belum nyalakan kameranya bisa dinyalakan dulu. Baik, kalau sudah, saya mulai dari halaman pertama dulu. Sudah, selanjutnya ke halaman 2. Ya, ke halaman 3. Oke, ke halaman 4, 5, 6, 7, dan 8. Siap, sudah semua. Pak Sudah ya, Rizal. baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Intan dan juga seluruh Terima kasih. peserta ya. Tadi sudah 200 orang yang hadir, wah sangat besar sekali antusiasnya. Dan insya Allah dari Pusat AI akan mengadakan webinar berikutnya insya Allah di bulan November. Jadi tetap stay tune ya, tetap pantau informasi dari Pusat AI dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan dari Bu Intan bermanfaat semua untuk kita semua. Baik, Terima selamat kasih. sore. Selamat Terima sore. kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Intan. Waalaikumsalam. Sama, terima kasih. Ini kayak reuni ya, banyak mahasiswa-mahasiswa saya di sini. Oke, izin live. Terima kasih. Bu.